warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fauzi Sino Aji, SE, MSL sebagai dosen pengampu mata kuliah Bank Syariah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Leroy Jauhar dengan NIM akhir 050. Saya Beril Sekaria Libi dengan NIM akhir 054. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang manajemen dan praktiknya dalam perbankan. Pengertian manajemen. Secara fundamental, manajemen umum dipahami sebagai sebuah proses sistematis yang mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Konsep ini berpijak pada 4 pilar utama atau fungsi organik yang dikenal dengan POAC. Yang pertama, planning atau perencanaan yang menentukan arah masa depan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian yang mengatur struktur dan pembagian kerja. Yang ketiga, actuating atau penggerakan yang memberikan motivasi dan arahan kepada sumber daya manusia, serta controlling atau pengawasan yang memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Dalam konteks modern, manajemen tidak hanya sekedar mengatur benda mati, tetapi merupakan seni mengelola potensi manusia dan teknologi guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, materi manajemen Islami. Manajemen Islami atau manajemen syariah hadir sebagai pengembangan dari manajemen umum dengan menempatkan nilai-nilai tauhid sebagai fondasi utamanya. Berbeda dengan manajemen konvensional yang seringkali hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan materi sepihak. Manajemen Islami menekankan pada keseimbangan antara kesuksesan duniawi dan keberkahan ukrawi atau falah. Karakteristik utamanya tercermin dalam sifat-sifat kenabian, yaitu sidik, kejujuran dalam informasi, amanah, tanggung jawab penuh atas kepercayaan, tabligh, transparansi dan komunikasi yang baik, patona, kecerdasan dan profesionalisme. Dalam sistem ini, setiap tindakan manajerial dipandang sebagai bentuk ibadah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada organisasi, tetapi juga kepada Tuhan. Selanjutnya, etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis dalam Islam adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku pelaku ekonomi agar tetap berada dalam koridor kebenaran dan keadilan. Etika ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai spiritual. Pilar-pilar etika meliputi prinsip keesaan atau unity yang menyatukan aspek materi dan rohani, prinsip keseimbangan atau equilibrium yang mencegah eksploitasi, serta prinsip kehendak bebas bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, seorang pelaku usaha atau pengelola bank tidak akan hanya mengejar target angka, tetapi juga memastikan bahwa cara-cara yang ditempuh dalam mencapai target tersebut tidak melanggar norma agama dan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu praktik etika bisnis Islam. Dalam tatanan praktis,
Etika bisnis Islam diwujudkan melalui komitmen yang ketat untuk menjauhi segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kemudaratan bagi salah satu pihak. Hal ini mencakup larangan terhadap riba atau tambahan yang tidak adil dalam utang piutang, barat, ketidakpastian atau penipuan dalam kontrak, dan masyir, perjudian atau spekulasi yang tidak produktif. Praktik etika ini juga menuntut adanya kejujuran mengenai kualitas barang atau jasa, serta larangan melakukan monopoli atau penimbunan barang yang merugikan publik. Dengan demikian, praktik bisnis yang etis dalam Islam menciptakan iklim ekonomi yang sehat, transparan, dan saling menguntungkan, di mana kepercayaan menjadi modal sosial yang paling berharga. Selanjutnya adalah implementasi manajemen dalam perbankan. Implementasi manajemen dalam etika bisnis Islam di industri perbankan tercermin secara nyata melalui struktur tata kelola dan produk keuangan yang ditawarkan. Secara struktural, kehadiran Dewan Pengawas Syariah atau DPS berfungsi sebagai otoritas yang memastikan bahwa seluruh kebijakan bank selaras dengan fatwa syariah. Secara operasional, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga, sehingga terciptanya hubungan kemitraan yang adil antara bank dan nasabah. Selain itu, manajemen bank syariah juga mengintegrasikan fungsi sosial dengan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pemerdayaan umat. Sinergi utama keahlian manajerial, profesional, dan kepatuhan terhadap syariat ini yang menjadikan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang kredibel dan inklusif. Selanjutnya adalah kita telah memasuki kesimpulan. Manajemen perbankan syariah memadukan profesionalisme dan tanggung jawab spiritual dengan tujuan mencapai falah. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari penerapan nilai sidik, amanah, tabligh, dan fatona, serta kepatuhan pada prinsip syariah yang menghindari riba, garar, dan masyir. Dengan tata kelola yang baik dan sistem bagi hasil, perbankan syariah menjadi lembaga keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Itu saja, kurang lebihnya kelompok kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertanggung jawab, Transparan dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai tujuan Yang makin antar ke nasabah.